kasus PT Telkom Indonesia, kasus kebocoran data pada akhir tahun 2019. Sebuah laporan mengungkapkan bahwa data pribadi lebih dari 10 juta pelanggan Telkom Indonesia, khususnya yang menggunakan layanan IndiHome, bocor dan dipublikasikan di forum-forum daring. Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, alamat email, data pelanggan IndiHome lainnya, serta ID pelanggan dan nomor telepon rumah. Dampak dari kebocoran data yang pertama, kepercayaan pelanggan. Kebocoran data ini merusak kepercayaan pelanggan terhadap PT Telkom Indonesia. Pelanggan menjadi khawatir tentang keamanan data pribadi mereka dan potensi penyalahgunaan informasi tersebut, seperti tindakan penipuan atau pencurian identitas. Yang kedua, reputasi perusahaan. Kasus ini merusak reputasi perusahaan sebagai penyedia layanan telekomunikasi yang aman. Banyak pelanggan yang merasa tidak nyaman dengan kerentanannya terhadap kebocoran data. Adapun tanggapan Telkom Indonesia segera merespon dengan mengklarifikasi bahwa kebocoran tersebut bukan akibat peretasan besar terhadap sistem internal mereka. Perusahaan juga memperkenalkan langkah-langkah untuk memperbaiki pengamanan data, seperti meningkatkan kontrol akses, memperbarui proses keamanan, dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelidiki penyebab kebocoran. Rekaman percakapan oleh Alexa secara otomatis merekam percakapan pengguna untuk memberikan respon terhadap perintah suara. Namun pada 2020 terungkap bahwa beberapa karyawan Amazon dapat mendengarkan rekaman percakapan yang dilakukan pengguna dengan Alexa, meski hanya bertujuan untuk pengembangan produk dan meningkatkan kemampuan asisten suara tersebut. Tetapi banyak pelanggan yang merasa risih karena percakapan mereka didengar. Adapun berikut beberapa poin penting penyelesaian terkait akuntansi pertanggungjawaban dalam kasus ini. Yang pertama, pengelolaan resiko dan kepatuhan regulasi. Amazon perlu memastikan bahwa data pribadi pengguna dikelola sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti General Data Protection Regulation GDPR di Uni Eropa yang mengatur pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Ini mencakup memberikan laporan yang jelas tentang cara data dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Studi kasus penipuan akuntansi PT Asuransi Jiwasraya. Kasus gagal bayar perusahaan asuransi Jiwasraya bergulir di tahun 2018 pada saat perusahaan tersebut mengumumkan tidak mampu membayar klaim polis jatuh tempo produk JS Saving Plan sebesar 802 miliar rupiah. Kasus tersebut semakin membesar dan menjadi mega skandal yang menghebohkan Indonesia pada September sampai November 2019. Dikutip dari CNN News, jika dirunut permasalahan Jiwasraya ini sudah ada sejak tahun 2006 pada era pemerintahan ke-6 Indonesia Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2018, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK melakukan pemeriksaan investigatif dan mengungkap adanya penyimpangan berindikasi fraud saving plan dan investasi. Menurut BPK, telah terjadi penyimpangan investasi produk JS Saving Plan yang melibatkan direksi dan manajerial PT Jiwasraya. BPK menyebut pihak-pihak terkait melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian yang menyebabkan kerugian negara Indonesia 2020. Penyelesaian yang dilakukan Jiwasraya dengan GCG yang meliputi transparansi. Jiwasraya memastikan penyediaan informasi secara akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Dan yang kedua, Jiwasraya harus lebih memperhatikan akuntabilitas perusahaannya dengan pembagian tugas dan tanggung jawab diinternalisasikan melalui struktur organisasi yang jelas. Yang keempat,
implementasi sistem manajemen kinerja berbasis evaluasi aspek keuangan, proses bisnis, pelayanan, dan inovasi. Keempat, responsibility atau pertanggungjawaban. PT Asuransi Jiwasraya harus menjalankan program yang mempertimbangkan tanggung jawab, bukan hanya profit semata. Yang kelima, penyusunan pedoman perilaku untuk karyawan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Yang keenam, kewajaran informasi dipublikasikan secara wajar dan terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, independensi, menghadiri benturan kepentingan dengan melibatkan auditor eksternal yang independen. Dalam penerapan GCG, PT Asuransi Jiwasraya menunjukkan komitmen sebagai dasar operasional perusahaan. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik, tetapi juga untuk menciptakan perusahaan yang sehat, profesional, dan kompetitif secara jangka panjang. Kasus yang kedua yaitu kasus kepemimpinan di Google Inc. Beberapa tahun sebelumnya, Google pernah menghadapi kritik keras atas dugaan pembalasan terhadap karyawan dan perusahaan yang tidak menyenangkan dalam budaya tempat kerja. Google bergulat dengan protes karyawan atas kesalahan penanganan klaim pelecehan seksual, pembalasan atas ekspresi ketidaksetujuan mereka dengan kebijakan perusahaan, dan krisis etika seputar penggunaan kecerdasan buatan AI. Tuntutan karyawan ini agar Alphabet Inc., perusahaan induk Google, menambahkan perwakilan pekerja ke dewan direksinya dan secara internal merilis fakta ekuitas gaji. Karyawan menuntut revisi kebijakan sumber daya manusianya untuk membuat proses klaim pelecehan lebih adil. Dalam penyelesaian kasus tersebut, HR akan mencari beberapa strategi kepemimpinan yang telah ditetapkan secara efektif di berbagai divisi. Sementara itu, para pemimpin akan didorong untuk membuat ide-ide baru tentang strategi kepemimpinan yang dapat digunakan ke depannya. Ide-ide dari setiap pemimpin ini akan dikirim ke HR yang bertanggung jawab atas implementasi rencana tersebut. Laporan keuangan Bank Senturi. Kasus pemberian dana tanangan Bank Senturi adalah salah satu kasus besar dunia perbankan Indonesia yang terjadi di tahun 2008. Kasus ini merampas uang negara lebih dari 1 triliun dalam bentuk beliau berupa FPJP dan PMS, dan pelarian dunia investor sekaligus antaboga yang belum terdeteksi jumlahnya. Banyak pihak dilibatkan di dalam kasus ini, dari pejabat bank, aparat kepolisian, lembaga-lembaga pembuat kebijakan perbankan. Bahkan terdapat isu keterlibatan presiden di dalam kasus tersebut. Selain itu, kasus ini disebut-sebut merupakan cikal bakal perselisihan KPK dengan Polri dalam kasus ini. Hingga kasus ini ditutup pada 2016 oleh KPK, pemecahannya masih simpang siur dan pengusutannya tidak menemukan titik temu. Hingga akhirnya kasus ditutup dengan penahanan salah seorang deputi Bank Indonesia, meskipun sudah berlalu 9 tahun silam dan telah ditutup oleh KPK. Kasus ini masih sering diungkit oleh lembaga-lembaga tinggi terkait. Penyelesaiannya yaitu beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan perlunya pemeriksaan forensik atau audit forensik untuk mengungkapkan tindakan pidana korupsi pada kasus Bank Senturi. Studi kasus selanjutnya yaitu studi kasus kebohongan WorldCom. Analisis jantung manajer yang tidak mengetahui penipuan akuntansi WorldCom bersikeras bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan dengan mengetahuinya di mana mencarinya sulit untuk menemukan 1 dari 5 per 4 laporan keuangan yang diterbitkan yang jumlahnya hanya mencapai 3,8 miliar yang diduga dilakukan oleh Chief Financial
Financial Officer WorldCom. Studi kasus selanjutnya yaitu studi kasus kebohongan WorldCom. Analisis dan fund manager yang tidak mengetahui penipuan akuntansi WorldCom bersikeras bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan dengan mengetahuinya di mana mencarinya sulit untuk menemukan satu dari 5 versi laporan keuangan yang diterbitkan yang jumlahnya hanya mencapai 3,8 miliar yang diduga dilakukan oleh Chief Financial Officer WorldCom. Penyelesaiannya yaitu kasus penipuan akuntansi yang melibatkan WorldCom pada awal 2000-an adalah salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah. Dalam hal ini, terungkap jawab hukum dan etika yang berkaitan dengan kasus tersebut harus dianalisa dengan cermat, terutama dalam kaitan dengan pihak-pihak yang terlibat, termasuk manajemen, auditor, analisis, dan investor. Baik, saya akan menjelaskan studi kasus dari Indonesia, yaitu pada tahun 2019 terjadi kasus penggelapan dana oleh teller BRI, di mana seorang teller BRI dilaporkan menggelapkan dana nasabah sebesar 2,3 miliar. Kejahatan ini berlangsung sejak April 2018 dan dilaporkan oleh pihak BRI kepada polisi pada tanggal 17 Januari 2019. Adapun penyelesaiannya yaitu yang pertama, koordinasi dengan aparat penegak hukum. BRI bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, penegakan tanggung jawab pelaku. BRI menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan kriminal tersebut akan dimintakan pertanggungjawaban kepada pelaku, bukan kepada bank. Yang ketiga, perlindungan dana nasabah. BRI memastikan bahwa dana nasabah tetap aman dan tidak terpengaruh oleh tindakan oknum pegawai yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus dari luar negeri, yaitu pada tahun 2019 terjadi kontroversi kesetaraan gender dan budaya kerja di Microsoft Corp, dan adanya laporan internal mengungkap keluhan karyawan perempuan tentang diskriminasi gender dan pelecehan seksual, dan beberapa karyawan merasa perusahaan lambat dalam menangani masalah tersebut. Adapun penyelesaiannya yaitu yang pertama, kebijakan internal untuk kesetaraan gender seperti peningkatan transparansi, upah yang setara, dan fleksibilitas kerja. Yang kedua, pengembangan karyawan perempuan seperti program kepemimpinan untuk perempuan dan Return to Work program untuk perempuan yang ingin kembali bekerja setelah jeda karir, misalnya karena tanggung jawab keluarga. Yang ketiga, yaitu program peningkatan kesadaran dan budaya kerja dengan cara mengikuti pelatihan yang telah disediakan oleh perusahaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aida Asma dengan NIM 105731101722. Baik, kali ini saya akan melanjutkan mengenai studi kasus, yaitu studi kasus yang kelima. Adapun studi kasus yang pertama yang saya angkat yaitu dari perusahaan PT Astra International. Studi kasus yang saya ambil pada perusahaan ini adalah pemutusan hubungan kerja.
menyelesaikan kasus ini, yaitu 14,7 miliar untuk menyelesaikan gugatan sipil di Amerika Serikat, termasuk pembelian kembali kendaraan, kompensasi konsumen, dan investasi dalam teknologi bersih. Kemudian 2,8 miliar sebagai denda pidana, dan juga 2,7 miliar untuk memulihkan kerusakan lingkungan. Nah, sisanya untuk biaya gugatan individu dan penalti lainnya. Bentuk pertanggungjawaban yang kedua yaitu program pembelian kembali dan perbaikan kendaraan. VW menawarkan untuk membeli kembali kendaraan yang terkena dampak atau memperbaikinya agar sesuai dengan standar emisi. Konsumen juga menerima kompensasi uang tunai. Kemudian bentuk pertanggungjawaban yang ketiga yaitu investasi teknologi bersih. Volkswagen diwajibkan menginvestasikan 2 miliar untuk mendukung infrastruktur kendaraan listrik dan mempromosikan teknologi transportasi rendah emisi. Kemudian yang keempat, tuntutan pidana dan perubahan manajemen. Beberapa eksekutif VW dihukum, termasuk Oliver Schmidt yang dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Kemudian CEO Volkswagen pada saat itu yaitu Martin Winterkorn mengundurkan diri. VW juga melakukan reformasi besar-besaran di struktur manajemen untuk meningkatkan transparansi. Kemudian bentuk pertanggungjawaban yang terakhir atau yang kelima adalah perubahan strategi perusahaan. Volkswagen mengalihkan fokusnya dari kendaraan diesel ke kendaraan listrik. Kemudian mereka meluncurkan lini mobil listrik baru seperti Volkswagen ID.4 dan berkomitmen untuk menjadi pemimpin dalam industri kendaraan listrik.